Shalom sahabat Facebook, YouTube yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh pendengar yang setia. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Daul Bastian Putar dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Dalam kesempatan ini kita akan belajar terus tentang pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi dari Tuhan Yesus yang sampai hari ini, dari zaman Yesus sampai hari ini, pribadi Yesus ini masih sering diperdebatkan atau terjadi pro kontra. Ada yang mendukung Yesus sebagai Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak sedikit juga yang menolak Yesus sebagai Tuhan karena memahami bahwa Yesus itu adalah hanya manusia biasa. Yesus itu adalah tidak ada bedanya dengan nabi yang telah diutus oleh Tuhan. Yesus itu adalah hanya sebagai utusan dan bukan Tuhan. Oke. Dan juga Yesus tidak pernah membuat suatu pernyataan selama dia 3,5 tahun di dunia ini menyatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Sehingga hal inilah yang membuat banyak orang menolak keilahian Yesus, menolak Yesus sebagai Tuhan. Ya, nah itulah sebabnya kita penting belajar apa yang menjadi bukti bahwa Yesus Tuhan, ya, bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Ini berhubungan dengan keilahiannya. Nah, tentunya adalah kita bukan membuktikan, tapi menemukan bukti, ya, menemukan bukti dari keilahian Kristus. Sebab bukan kita yang membuktikan, karena Tuhanlah yang membuktikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Yesuslah yang membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tidak harus membuat satu pernyataan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Mengapa? Karena tidak mungkin Yesus mengatakan demikian di tengah-tengah bangsa Israel, di mana Yesus dalam sejarah menyatakan diri di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu bangsa yang mempercayai dan memproklamasikan, akan membuat suatu pengajaran dari turun-temurun bahwa Tuhan itu adalah Esa dan tidak ada Allah lain. Tuhan itu adalah Esa. Nah itu. Ini yang membuat tidak mungkin melakukan hal itu akan Yesus. Namanya ketika menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa Israel sebagai Tuhan dengan segala pengetahuan yang dimiliki, dengan segala yang mengatakan bahwa Yesus sebelum dia hadir di tengah-tengah dunia ini, berinkarnasi dan para nabi sudah mengatakan, maka Yesus pernah mengatakan, aku adalah penggenapan dari seluruh apa yang dikatakan oleh para nabi. Baik, itulah sebabnya kita perlu belajar menemukan bukti-bukti Alkitabiah, ya, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu sifat keilahian yang dimiliki oleh Kristus, sifat keilahian yang dimiliki Kristus. Paling tidak ada 4 yang kita pelajari ke depan, kita harus pahami dengan baik, yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah memiliki sifat maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan tidak pernah berubah. Di season yang pertama ini kita akan bersama-sama belajar, ya, melihat sifat keilahian Yesus, mengerti sifat keilahian Kristus. Dengan sifat yang pertama itu adalah maha hadir. Tapi sebelum kita lebih jauh melihat sifat kemahadiran Kristus, tentu kita di sini perhatikan sifat keilahian Kristus ataupun atribut Kristus. Nah, di sini bukan sifat kepribadiannya, ya, yaitu sifat kemanusiaannya dan keilahiannya, sebagaimana yang telah kita pahami, ya, dalam bagaimana Yesus berinkarnasi sebagai manusia, Tentunya kalau kita pahami Yesus, ya, memiliki 2 sifat, itu insani
dan ilahi. Artinya Yesus juga adalah manusia, tetapi sekaligus Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dua hal ini bisa kita melihat ya kemanusiaannya, keilahiannya, terutama dalam hal ini keilahiannya. Ya, walaupun dia manusia, tetapi jangan lupa dialah juga Tuhan. Makanya sebagai tubuh fisik yang dimiliki oleh Yesus, memang tubuh yang bisa dilihat, ya, bisa dipegang, bisa dirasakan, ya, itu ada pada Yesus seperti manusia lainnya, tetapi proses keberadaannya berbeda dengan manusia yang lainnya. Ya, yang lainnya seperti kita, ya, harus proses yaitu melalui sperma dan sel telur, ya, dari pria sperma dan telur dari wanita disatukan pada saat ya suami istri yang sah menikah, ya, dan itu pun tetap prosedur Tuhan. Tidak demikian, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah ini berinkarnasi tentunya karena hasil daripada Roh Kudusnya, yaitu mengandung dari Roh Kudus karena pekerjaan Tuhan itu sendiri, jadi tanpa proses biologis. Nah, kita bisa melihat bersama-sama itu bicara nanti bicara kemanusiaannya, ya. Tapi hari ini kita belajar dulu dari keilahian Kristus. Saya sudah sampaikan di konten-konten YouTube sebelumnya menunjukkan sifat kemanusiaan Kristus, jadi berinkarnasi atau ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Maka hari ini kita boleh belajar Bapak Ibu kasih Tuhan yang sifat yang dimasukkan di sini menunjuk kepada sifat moral, ya, sifat moral yang dimiliki oleh Tuhan ada sifat maha kasih, maha baik, ya, maha pengampun dan sebagainya. Ya, itu sifat ya bisa ditransfer atau dimiliki oleh manusia ketika Tuhan mengaruniakan kepada manusia. Ya, manusia bisa baik, manusia bisa mengasihi, manusia bisa mengampuni, ya mengampuni, tetapi perbedaannya adalah maha. Ya, kalau dikatakan maha, maha baik, maha kasih, maha pengampun, itu hanya ada pada Tuhan. Bahkan ada sifat keilahian yang tidak dapat ditransfer, ya, ditransfer juga kepada manusia atau tidak ada pada manusia, yaitu yang akan kita pahami bersama-sama di penguraian kita yang untuk beberapa ke depan, yaitu menyangkut sifat-sifat ilahi atau sifat kealahannya, sifat kealahan dari Kristus. Nah, sifat ini dimiliki oleh Bapa, dimiliki oleh Roh Kudus, dan juga dimiliki oleh Yesus Kristus, yaitu saya ulang lagi, yaitu Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan juga tidak pernah berubah, tidak berubah. Ya. Mari kita perhatikan bukti secara tegas bahwa seluruh sifat-sifat itu ada pada Yesus. Bahkan Paulus mengatakan dalam Kolose 2:9 bahwa kehadiran Kristus adalah kepenuhan Allah. Ya, jadi sekali lagi bahwa seluruh kepenuhan Allah atau seluruh kepenuhan Allah berdiam atau berada di dalam Kristus. Nah, saya akan baca khususnya Kolose 2 ayat yang ke-9. Saya akan baca berkata demikian, Kolose demikian, Kolose 2 ayatnya yang ke-9 berkata, sebab di dalam dialah, sebab di dalam siapa? Di dalam Kristus. Dialah ini dan menunjuk kepada Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, seluruh kepenuhan Allah. Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Artinya di dalam kemanusiaan Yesus, sekalipun dia manusia, ada berdiam, ada, atau berdiam, ada. Yaitu bisa saja berdiam ataupun ada pada kemanusiaan Yesus, yaitu seluruh kepenuhan Allah. Artinya dia adalah Allah. Ya. Nah, kita perhatikan bersama-sama saudara kasih Tuhan. Ya, demikian juga sifat
yang menjadi milik Bapa dan juga milik Roh Kudus, sekali lagi saya mengatakan menjadi milik Yesus. Ya, menjadi milik Yesus. Sifat-sifat ilahi ya ini yang ada pada Yesus itu sama kualitasnya atau setara dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Bapa dan Roh Kudus, sekalipun dia sudah berinkarnasi menjadi manusia. Mengapa? Karena sifat itu sudah ada sebelum Yesus berinkarnasi. Ya, jadi sifat-sifat keilahian yang ada pada Yesus itu sudah ada sebelum dia berinkarnasi atau sebelum dia menjadi manusia. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Jadi artinya atribut-atribut yang ada pada Kristus itu tetap menjadi miliknya. Ya. Sekalipun dia sudah menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia. Dia melalui inkarnasi bahkan hingga pada kekekalan masa depan. Jadi sebelum berinkarnasi, pada saat dia berinkarnasi sebagai manusia, hingga pada kekekalan masa depan, sifat keilahian itu tetap melekat ada pada Yesus. Alkitab menyatakan bahwa sifat-sifat ilahi Kristus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga satu sifat tertentu memberikan penjelasan kepada sifat-sifat ilahi yang lainnya. Misalnya, perhatikan. Misalnya, jika Kristus adalah Maha Hadir, maka tentu dia juga adalah Maha Tahu. Ya. Dan dia juga Maha Kuasa. Dia juga Maha Kekal. Dan sebaliknya juga demikian. Kalau Yesus Maha Tahu, maka dia juga adalah maha hadir. Dia juga Maha Kuasa. Dia juga pasti kekal. Dan seterusnya. Jadi sifat-sifat ini tidak boleh hanya satu yang kita soroti ataupun kita pahami dari Yesus. Sifat ini harus kita pahami dengan baik, yaitu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Kekal, tidak berubah. Ya, nah mari kita perhatikan bersama-sama dalam kesempatan yang baik ini kita melihat salah satu sifat ilahi itu adalah Maha Hadir. Maha Hadir. Nah, sangat jelas di dalam surat Yohanes mencatat bahwa berdasarkan kemahatauan Yesus, Yesus telah melihat keberadaan Nathanael sebelum ia dipanggil oleh Filipus. Mari kita lihat ayat Alkitabnya. Di kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-48. Yohanes 1 ayat 48 berkata demikian. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Wow, luar biasa. Ya, ayat 49 kita katakan, perhatikan. Jadi tadi ini adalah di ayat 48 dari kitab Yohanes, kemudian dilanjutkan di ayat 49, kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Oh, luar biasa. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan juga para mahasiswa STT Kataros yang diberkati oleh Tuhan, yang terus belajar terus mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Mari kita perhatikan bersama-sama ini peristiwa ya tentang Nathanael. Ya, kita perhatikan bersama-sama di sini. Peristiwa ini menyatakan bahwa Yesus hadir atau ada pada setiap tempat. Ya, peristiwa demikian tidak mungkin akan terjadi jika Yesus bukan Allah, jika Yesus hanya manusia biasa. Tapi fakta Alkitab mengatakan bahwa Allah hadir, Yesus hadir di mana dinyatakan oleh sejumlah dibuktikan oleh ayat Alkitab. Ya, dinyatakan oleh banyak ayat Alkitab. Hari ini kita belajar bersama-sama dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Nanti silakan membuka di Ulangan 4 ayat 39. Ini satu firman Tuhan, kemudian Amsal
Ya, 15 ayat 3, Yesaya 66 ayat 1, Yeremia 23 ayat 24, Kisah Rasul 17-27. Saya akan baca khususnya pertama Ulangan. Ya, Ulangan ya, 4 ayat 39. 4 ayat 39 berkata demikian. Ulangan 4 Ulangan 4 ya. Ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, dan tidak ada yang lain. Jadi camkanlah bahwa Tuhanlah Allah. Dia ada di mana? Ada di langit, ada di bumi, ada di bawah, ada di mana-mana. Berarti dia omnipresent. Yesus Tuhan itu hadir di mana-mana. Itu salah satu ayat Alkitab di Kitab Perjanjian Lama. Lalu kita perhatikan di Perjanjian Baru. Satu Alkitab di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul 17 ayat 27. Kisah Rasul 17. Saya akan baca khususnya ayat yang ke-27 berkata demikian. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Artinya Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Kita tidak melihat dengan kasat mata, tetapi Dia ada di dalam kehidupan kita, ada di sekitar kita, ada dalam hidup kita. Luar biasa. Artinya apa? Dia ada di sorga, dia ada di bumi, ada dalam hidup kita. Itu menunjukkan kemahadiran Tuhan. Dan sifat kemahadiran Tuhan ini ada pada Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, Kristus juga sering menyatakan sifat kemahadirannya kepada para muridnya. Misalnya, apa dikatakan dalam Matius 28, 20 ketika Yesus mengutus murid-muridnya yang harus memberitakan Injil. Di ayat 20 dikatakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai engkau senantiasa berarti setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap bulan, setiap saat. Bahkan dikatakan selama-lamanya. Berarti dia bisa hadir ya kapanpun, dimanapun. Itu luar biasa. Itu Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Bahkan Yesus juga berjanji untuk tinggal selamanya dalam diri orang percaya. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes juga di ayat Yohanes 14. Yohanes 14 mengatakan, saudara kasih Tuhan, saya akan baca Yohanes 14 ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Wow, luar biasa. Yesus yang sudah naik ke sorga, dia berjanji dia akan naik ke sorga, tidak akan pernah membiarkan ya orang-orang percaya ya, yatim artinya ditinggalkan seperti anak yatim. Tidak. Yesus sekalipun naik ke sorga, dia tetap hadir tengah-tengah dunia ini. Menyertai orang percaya. Bahkan dia akan datang kembali. Luar biasa. Kalau dia kata, aku tidak akan meninggalkan kamu, berarti aku akan menyertaimu. Seperti dikatakan dalam Matius 28 ayat 20 tadi, aku akan menyertaimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu menunjukkan suatu sifat kehadiran daripada Yesus. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-20 di kitab Yohanes pasal 14 ayat 20 berkata demikian. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Luar biasa. Ini menunjukkan keberadaan dari sifat keilahian Kristus. Dia ada di dalam Bapa, ya, dan dikatakan Bapa di dalam aku dan kita ada dalam Bapa dan kita ada dalam Kristus. Ini suatu sifat persekutuan di mana selalu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Lalu bersekutu dengan kita, selalu bersama dengan kita. Berarti begitu banyak manusia di dunia ini
miliaran manusia di dunia ini, di antara miliaran itu banyak orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka Kristus ada di dalam kehidupan setiap orang itu. Dia hadir, berdiam dan tinggal untuk menyertai setiap orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian dilanjutkan di ayat 23, Bapak Ibu sekalian. Ayat 23 berkata demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan, kami akan datang kepadanya. Ya, kami di sini menunjukkan kepada Tritunggal, menuju kepada dua pribadi, Bapa dan Kristus. Dikatakan akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan orang yang percaya. Yesus akan tinggal bersama-sama dengan orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi fakta-fakta ini sangat jelas. Ya, ini tidak mungkin terjadi kalau Yesus itu hanya manusia biasa. Kalau dia hanya sebagai manusia biasa, tidak mungkin bisa hadir. Tetapi hal yang luar biasa, sudah jelas fakta-fakta Alkitab mengatakan dia, Yesus mempunyai sifat kemahadiran. Mari kita perhatikan bersama-sama, ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa dia mahadir, yaitu pembuktian bahwa dia adalah Allah. Kalau sudah dibuktikan dia mahadir, membuktikan dia Allah. Sebagai contoh tadi yang kita perhatikan, yaitu ia perbuat terhadap Nathanael di Yohanes 1:8 yang sudah kita baca tadi. Nah, kita perhatikan, kita lanjutkan peristiwa ini, kisah nyata ini, ya, yaitu Nathanael bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Nah, pertanyaan Nathanael tersebut ini adalah mengandung iman yang responsif terhadap kemahadiran Kristus. Dia kaget, dia heran sekaligus kagum. Kok Yesus tahu keberadaan saya ada di mana? Nah, karena itu Yesus, kita perhatikan, karena itu Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi justru Yesus menyatakan begini, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau. Luar biasa. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui perkataan Yesus ini, Yesus mengajarkan bahwa ia hadir pada waktu yang sama di setiap tempat. Sehingga dia mengetahui keberadaan Nathanael di mana saja ia berada. Nah, kenyataan ini menegaskan Bapak Ibu bahwa Kristus adalah Allah yang mahadir. Nah, sebab itu Nathanael menjadi apa? Menjadi percaya dan mengaku Yesus sebagai Raja yang ilahi. Kita baca di ayat 49 itu sudah dikatakan demikian. Ketika Yesus mengatakan, aku telah melihat engkau, aku telah mengetahui engkau dimanapun engkau berada sebelum dipanggil oleh Filipus. Dia kaget, dia heran, dia kagum. Ketika Yesus mengatakan demikian, apa yang terjadi? Luar biasa, Nathanael menjadi percaya, mengakui Yesus sebagai Raja. Nah, karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, jika Kristus adalah pribadi yang maha hadir, maka tentu ia adalah Allah yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga sebaliknya apabila Yesus adalah Allah, tentunya dia adalah pribadi yang maha hadir. Karena sebagai Allah yang kekal, Kristus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Yesus pernah mengatakan hal itu di depan orang-orang Farisi ahli Taurat, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Pernyataan dari Yesus itu menunjukkan bahwa sebelum segala sesuatu ada, sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia sudah ada. Itu menunjukkan keberadaan Yesus di dalam kekekalan. Puji Tuhan. Nanti silakan itu dibaca di Yohanes 8 ayat 68. Jadi, mari kita perhatikan. Yesus tidak pernah tidak ada. Selalu ada. Dia selalu berada di setiap tempat, dimanapun dalam waktu yang sama. Bahwa bukti Kristus adalah Allah yang maha hadir dan juga didukung oleh kenyataan bahwa ia memiliki tempat. Ketika Kristus masih tinggal di bumi secara manusia, maka dalam keilahiannya ia juga hadir di mana-mana.
Jadi jangan dikatakan Yesus itu hanya hadir di Israel saja, tidak bisa hadir di mana-mana, tidak bisa hadir di negara-negara lain. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, seperti kita perhatikan peristiwa Natanael. Itu sangat jelas, itu fakta. Nah, ketika ia pergi ke Hades, itu bukti juga. Dia bisa hadir di Hades, padahal dia adalah di dunia. Kita perhatikan. Nah, sudah tentu pada saat bersamaan juga Kristus ada di bumi dan juga ada di berbagai tempat. Pada saat dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Silakan baca nanti di Markus 16 ayat 19 atau Petrus 3:22. Maka pada detik yang sama ia juga berdiam di hati setiap orang percaya yang ada di seluruh bumi ini. Dan ada di setiap pelosok bumi pada saat yang sama. Ada ayat Alkitab membuktikan hal itu. Yohanes 14 ayat 23 yang sudah kita baca tadi. Ya. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Ini Bapa ada di sorga, Yesus ada di sorga, tetapi dikatakan, aku datang kepada setiap orang percaya, akan tinggal bersama-sama dengan setiap orang percaya. Inilah menunjukkan fakta, sifat keilahian dari Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sahabat RPKM dan seluruh pendengar yang dikasih Tuhan. Kemahadiran Kristus memungkinkan dia dan sangat memungkinkan dia, memungkinkan Yesus dapat menyertai semua orang percaya dan berada di sekitar ataupun di dalam diri semua orang Kristen di seluruh dunia ini pada detik yang sama, di tempat yang berbeda. Saya ada di Bekasi sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, dan ada banyak orang di Jakarta, ya di negara lain, orang percaya Yesus hadir di sana, di tempat yang berbeda, ya negara yang berbeda, orang yang berbeda, tempat yang berbeda, tetap Yesus hadir di sana. Luar biasa. Jadi kenyataan ilahi inilah ya yang perlu kita pahami, dan itu sungguh-sungguh ada pada Yesus, yang menunjukkan Kristus bukan manusia biasa, tapi Kristus adalah Allah. Mengapa? Kristus adalah Tuhan karena dia memiliki salah satu sifat yang kita pahami di sesi yang pertama ini. Yesus itu adalah Maha Hadir. Ada sifat keilahian Kristus yang membuktikan dia adalah Tuhan. Dia Maha Hadir. Puji nama Tuhan. Kiranya pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita, membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin kita mengenalnya, semakin kita mengasihinya, semakin kita setia mengikutinya, dan setia terus memberitakannya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa ya di sesi yang kedua dan selanjutnya. Silakan terus mengikuti program RPKM. Silakan dibagikan kepada yang lain, ya di like, dan juga jika ada tanggapan pertanyaan silakan. Ya, silakan. Tentu pertanyaan yang sifatnya karena kita belum mengerti, kita tidak tahu, belum paham ya. Nah, itu silakan. Tapi kalau pertanyaan sekedar ingin mencobai ataupun merendahkan Yesus, maaf saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan saudara. Ya, atau sifat penolakan dengan segala alasan yang saudara buat, saya tidak akan pernah jawab hal itu. Mengapa? Karena memang Tuhan belum mengaruniakan iman. Tuhan belum mengaruniakan pengertian kepada saudara. Percuma saya akan menjelaskan hal itu. Tapi biarkan Roh Kudus yang akan membuat saudara bisa mengerti dan punya iman. Ya, iman kepada Kristus. Bukan manusia, bukan hamba Tuhan, bukan saya. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.